Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para penggemar siaran radio Perak Jaya Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan menggunakan ucapan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dengan harapan syukur kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmat-rahmat itu. Dan mari kita memohon rahmat berikutnya hari ini, hari esok, dan semoga rahmat nikmat Allah itu berkelanjutan sampai di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, yang lalu kita membaca firman Allah Suratul An'am pada juz 7 ayat 63 sampai ayat 67. Ayat 63 dan 64 sudah kita bahas terjemahan lengkap dan keterangan ringkasnya. Kita lanjutkan, yaitu ayat 65 sampai dengan 67 insyaallah. Masih di dalam keterangan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada para hambanya. Kita baca kembali dalam rangka zikrullah dengan tilawatil Quran yang oleh Allah Subhanahu wa taala para pembaca dan mendengarkan tilawatil Quran akan dibalas dengan hasanah sebanyak huruf-huruf yang dibacanya, dan tiap-tiap pemberian satu hasanah dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali. Karena itu mari kita baca kembali, yaitu pada halaman 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yunajjikum fi zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah لئن أنجانا من هذه
lanakunanna minasy syakirin. Qul huwal ya Qulillahu yunajjikum minha min kulli karbin summa antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati li'allahum yafqahun. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarr. Likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, kita terangkan dua ayat berikutnya, yaitu mulai qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, yaitu firman Allah ayat 65 dan firman Allah ayat 66 67. Penterjemahan tiap-tiap kalimat. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Qul, katakanlah, huwa, dia itu, al-qadir, yang maha kuasa. Dalam hal ayat-ayat yang kita bahas dengan tema kekuasaan Allah dan kasih sayangnya, di antara kekuasaan Allah itu, Allah telah menyelamatkan hambanya di kegelapan darat dan laut, lalu mau berdoa memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan suara tenang, suara khufyah antara terang dan sirriyah, jadi tidak keras-keras. Yang kedua, Allah menyelamatkan para hamba dari segala kesukaran, namun para hamba malah menyekutukan Allah. Nah, ini kadang-kadang repotnya manusia itu, diselamatkan oleh Allah mau syukur, ada yang diselamatkan oleh Allah malah menentang, bahkan menyekutukan Allah. Lah yang menyelamatkan begitu itu termasuk kekuasaan Allah. Wa huwal qul huwal qadiru, katakanlah dia itu al-qadir, berkuasa. Di samping kuasa menyelamatkan, kuasa ala ayyab'asa 'alaikum, ala
atas atau untuk ayyab'asa, yaitu mengangkat kamu, mengirim kamu, mengirim alaikum atas kamu, mengirim apa? Adab. Jadi Allah menyelamatkan dalam rangka menambah pahala bagi yang diselamatkan oleh Allah tapi musyrik, menyekutukan Allah. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah akan mengirimkan azab atas kamu. Azab itu diantaranya datang min fauqikum, dari atas kamu. Misalnya hujan terlalu lebat, hujan debu, atau kejatuhan meteor dari atas, Pak. Au min tahti arjulikum, atau min tahti, dari bawah, arjulikum, kaki-kaki kamu. Rijlun jamaknya arjul. Kalau rajulun orang laki-laki, jamaknya rijal. Rijlun kaki, arjulikum kaki-kaki kamu. Allah berkuasa mendatangkan kekuasaan, mengadakan azab dari bawah kaki-kaki kamu. Di antaranya orang terperosok kepada lubang-lubang, baik yang ia ketahui atau tidak ketahui, namanya terjerumus. Dari bawah contohnya yaitu tanah longsor. Tanah di bawah kita kemudian longsor. Kadang-kadang yang ikut longsor itu rumahnya saja, ada dengan orangnya kadang-kadang. Dan ada kalanya azab dari bawah kaki-kaki kamu. Kaki yang diinjak ini keluar macam-macam. Contohnya keluar lapindo. Bukan lapindo yang keluar, usaha lapindo. Di situ menyebabkan yaitu lumpur keluar terus-menerus sampai sekarang belum selesai diatasinya. Berapa hektar? Nah, kadang-kadang dari bawah kaki-kaki kamu itu berasal dari laut. Laut melebar, airnya ke daratan, namanya banjir. Ini semuanya Allah wal qadir, Maha Kuasa. Kuasa menyelamatkan, kuasa menyiksa. Nah, oleh karena itu manusia tidak ada jalan lain, harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu namanya ibadah. Melakukan amal-amal soleh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, caranya, waktunya, ucapannya, dan gerakannya. Kenapa? Allah itu Maha Kuasa. Au yalbisakum syi'a, atau yalbisakum, dia mencampurkan kamu, syi'a, golongan-golongan. Ya, kadang-kadang mencampur aduk antara golongan satu dengan golongan yang lain. Mungkin golongan muslim mencampur aduk dengan golongan non muslim, atau mencampur aduk antara suku-suku satu dengan suku yang lain. Di Pulau Jawa ini tidak hanya melulu orang suku Jawa, banyak suku-suku dari luar Jawa berkumpul di sini. Tentram-tentram saja. Apalagi kalau nurut peraturan Allah Subhanahu wa taala, suku bangsa dengan suku bangsa yang lain kalau sudah mengikuti aturan Islam, mana yang lebih mulia itu hanya dinilai dari takwanya, bukan nilai dari suku bangsa mana, bukan dinilai daripada suku Yahudi yang mengaku paling tinggi itu.
Nah, yang dinilai inna akramakum indallahi atqakum. Di kediaman kita ini, di lingkungan kita ini bermacam-macam suku. Ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada dari Banjar, dan ada dari Maluku. Kalau mereka itu berkumpul dan tunduk kepada syariat Allah, mereka itu akan dianggap Allah. Inna abakum wahid. Dari berbagai suku ini, ingat, nenek kita, kakek kita satu, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Nah, manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah tunduk kepada Allah, mereka itu tidak peduli dari bangsa manapun. Ini kemudian dikumpulkan oleh Allah, wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din. Di samping mencampur antara golongan-golongan Syiah, wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din. Wa yuziqu, azaqa yuziqu. Dan dia menimpakan, merasakan, mencicipkan ba'dakum, sebagian kamu, ba'sa ba'din, bencana atau keganasan sebagian yang lain. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka itu tusyrikun, tidak tunduk kepada Allah, dalam rangka dicampur aduk antara suku dengan suku yang lain, itu kadang-kadang karena mereka itu terlalu ananiyah, terlalu egois, terlalu merasa mulia sendiri daripada yang lain, sehingga terjadi satu tersinggung, haknya baik kelompok kaya atau kelompok miskin, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsatikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallah atqakum, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil Nabi menunjuk dada. Hatinya ini yang betul-betul paling takwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Kalau mereka selalu bertengkar, yang salah dengan yang benar sama-sama kena kesulitan. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana kami menerangkan ayat-ayat itu agar mereka memahami. Bahkan berulang-ulang Nabi SAW kalau menerima satu ayat atau dua ayat, satu firman Allah, para sahabat dipanggil atau didatangi, lalu dibaca berulang-ulang. Setelah dibaca berulang-ulang, masing-masing disuruh mengulangi satu persatu. Kalau sudah membaca semuanya, Nabi menerangkan maksudnya. Ini loh maunya Allah terhadap para hamba itu. Bagi yang mereka yang sudah iman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tunduk. Artinya kami terima dan kami laksanakan. Di hadapan Allah itu tidak perlu interupsi, itu tidak perlu. Ya Tuhan interupsi, tidak cocok itu, Pak. Bani Israel seperti itu. Disuruh menyembelih sapi. Sapi yang bagaimana? Oh, sapi yang baik. Yang baik bagaimana? Kulitnya bagaimana sih? Oh, kulitnya yang kuning kemerah-merahan. Ada sapi itu kemudian. Ya Tuhan, sapi kuning kemerah yang bagaimana? Yang masih darah tapi besar. Kalau sudah pernah, bagaimana ini? Yang belum pernah digunakan untuk membaca, akhirnya sulit sekali. Jadi kalau Allah berfirman, iman masukkan dulu, perintahnya itu terimalah dengan sami'na wa ata'na. Tapi orang Yahudi lain, sami'na wa asoyna. Kami terima, tapi kami jegal.
kami ingkari. Nah, kelompok ini kalau dicampur mesti bertentangan. Kalau bertentangan mesti pertengkaran. Akibatnya yang salah atau yang benar berakibat. Itu diantaranya siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam tiap-tiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat dan semuanya sudah bisa membaca bahkan hafal. Jadi kebanyakan para sahabat itu hafal. Tidak semuanya bisa membaca menulis, hanya mendengarkan tapi hafal. Nah ini karena bahasanya sendiri langsung mengerti. Kalau kurang paham dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah satu pegangan untuk hidup, sehingga akhirnya tujuan Allah untuk mencipta manusia itu berhasil, yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau beribadah semuanya sama. Mencari kemuliaan tidak melalui pakaian, tidak melalui jabatan, tidak melalui kekuatan, tidak melalui suap menyuap, ya. Tapi melalui berlomba untuk mengkualitaskan nilai ibadahnya sehingga mereka menjadi atqakum, orang-orang yang paling bertakwa. Nah, kalau berkumpul sama-sama orang yang bertakwa, bahkan berkumpul orang-orang yang paling bertakwa, itu nikmat jadinya. Ini oleh karena itu kekuasaan Allah, bila diselamatkan syukurlah. Dan bila sementara diuji, sabarlah. Ada ayat yang lain menerangkan tentang sabar ini. Para jamaah yang terhormat, kita lanjutkan ayat 66. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Wa kadzdzaba. Kalau kadzdzaba dusta, kalau kadzdzaba mendustakan. Ini keunggulan bahasa Arab pakai perubahan kata. Kadzaba menjadi kazzaba. Wa kazzaba, dan ia mendustakan. Bihi, dengannya, mendustakan Allah. Termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Termasuk mendustakan utusan-utusan Allah. Termasuk mendustakan apa yang didakwakan oleh para rasul. Siapa itu? Qaumuka, kaum kamu. Wahwa, sedangkan apa yang dibawa oleh para rasul itu al-haqqu. Wahwa al-haqqu, ada khabar yang pakai al-tarif, Pak. Ini. Padahal yang disampaikan oleh para utusan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah barang yang hak. Memang di zaman para sahabat tidak ada perbedaan pengertian satu sama lain, kecuali masalah-masalah kauniyah, masalah keduniaan. Nah, tentang hukum-hukum ibadah, mereka itu seia sekata, sehingga dikatakan jumhur, muttafaqun. Mereka diberi kemampuan untuk bersepakat. Nah, tidak mustahil setelah dalam jangka jarak yang lama, manusia di akhir-akhir zaman, ada yang kadang-kadang akalnya itu melambung tinggi, tapi tidak di bidang syariah. Ia mendapatkan gelar-gelar itu untuk pengetahuan keduniaan. Ada yang pengetahuan atom, nuklir, pengetahuan tentang pertanian, pengetahuan tentang peternakan, pengetahuan tentang fisika, sosial. Kemudian setelah melihat aturan agama yang tidak dipelajari secara mendalam, tahu-tahu ingin mengamandemen hukum Allah. Berapa ilmunya kok ingin mengamandemen hukum Allah itu? Hukum Allah dianggap tidak cocok. Hukum Allah itu cocok untuk zaman unta yang lalu. Sekarang sudah modern. Nah, Islam sebagai rahmatan lil alamin memandang modernisasi itu dilihat dari modern yang benar atau modern yang latah.
Ngerti latah Pak ya? Modern yang kebablasan. Nah, ingin tahu modern Pak, yaitu adanya wujudnya tayangan televisi. Macam-macam, ada warta berita, ada badutan, ada hiburan, nah, macam-macam. Itu katanya modern. Hiburannya itu kalau yang menghibur itu laki-laki tidak senang Pak. Oleh karena itu artis-artis yang aktor yang laki-laki itu kalau menghibur orang pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, full dress. Tapi yang perempuan gak ada kelaben Pak. Andai kata pakai baju, banyak yang kelihatan daripada yang tertutup. Terus megal-megul di tengah orang banyak sambil peringisan begitu. Kalau saya menilai peringisan Pak itu, senyum-senyum. Lah orang laki-laki disenyumi orang perempuan Pak. Asal laki-laki normal mesti ada pengaruh Pak. Kecuali kalau lumpuh atau sudah tua. Kadang-kadang tua kelapi Pak. Kena senyumi ngono malah perasaan tua, gak urus dengkule wis lumpuh. Nah, ini modern. Nah, yang hidup di zaman modern kadang-kadang mencela hukum-hukum Allah, katanya hukum Allah itu yang di Bapak Muhammad itu cocok di zaman unta. Sekarang itu zaman kongkur Pak ya, kongkur ya. Apa pesawatnya Inggris itu? Zaman Sputnik, zaman nuklir. Sebaiknya jangan menggunakan hukum di zaman unta. Mari kita berpikir dengan jernih. Tapi pikiran jernih satu sama lain sering berbeda Pak. Nah di sini, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Kamu ini menyampaikan barang yang benar, tapi kaummu mendustakan kamu. Nah keterangan yang lain, mendustakan itu pakai alasan. Mana buktinya kalau kamu itu membawa kebenaran? Buktinya mana? Minta mukjizat, minta mukjizat, minta mukjizat. Nabi ketika dimintai, aku tidak mampu untuk memberi mukjizat. Mukjizat itu datang dari sisi Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, umat yang tidak percaya itu makin banyak diberi mukjizat, makin menentang. Untung Nabi Muhammad hanya dikatakan, apa yang dikatakan Muhammad itu dongeng. Dongeng-dongeng kuno. Padahal tidak tahu isinya. Disinilah. Oleh karena itu para bapak sekalian, kalau kita punya anak sejak dini, berilah pengetahuan tentang iman dan amal soleh. Iman ini pokoknya, asal usulnya, bahwa kebenaran dari Allah mesti harus diterima. Jangan seperti orang Bani Israel, kami terima tapi kami ingkari. Umat Nabi Muhammad seharusnya kalau ada perintah, ada hukum dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan, kami junjung tinggi. Istilah kerajaan, nuwun inggih sendika dalem. Perintah baginda kami junjung di atas kepala beta. Ini bahasa Sanskerta apa itu? Ini saya juga tidak bisa banyak-banyak, itu hanya contoh saja. Kul, katakanlah, lastu alaikum biwakil. Katakanlah, lastu dari kalimat laisa Pak. Laisa itu ada kiasnya, ada tasrifnya seperti fi'il madhi, tapi tidak ada fi'il mudhari'nya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastunasna. Seperti fi'il madhi, tapi tidak ada mudhari'nya. Lastu, aku bukan, aku tidak. Alaikum, atas kamu, biwakil, berkuasa atas kamu. Saya tidak berkuasa atas kamu. Kami ini tugasnya wa ma alaina illal bala. Kami ini hanya menyampaikan. Kalau kau tentang, ya tidak sampai uang kamu tidak terima. Memaksakan saja Nabi tidak pernah itu. Awas kalau tidak iman tak sembelih kamu. Tidak pernah Nabi begitu. Paling-paling kalau sudah tidak percaya tapi tidak mengganggu, Nabi cuma mengatakan
walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Nah, kalau berkumpul ayo kerjasama, menghormati satu sama lain. Ajaran Islam adalah ajaran yang santun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu didustakan oleh kaumnya. Ini pengertian, Pak. Dan telah mendustakan bihi dengannya qaumuka, kaum kamu. Bihi itu kembali ke mana? Apa yang disampaikan itu didustakan oleh kaumnya. Wa huwal haq, padahal dia itu adalah hak. Yaitu azab yang akan diberikan kepada orang yang mendustakan itu hak datangnya. Kapan? Ya, itu kehendak Allah kapan? Ini. Qul, katakanlah kepada mereka Muhammad, lastu alaikum biwakil, aku tidak kuasa memberi azab kepada kamu. Jadi kalau ada azab itu bukan dari Muhammad, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu dari Allah akibat kedustaan itu. Nah, para umat-umat baik zaman dahulu atau zaman Nabi, kalau ada kecelakaan itu gara-gara Nabi, katanya begitu. Padahal itu adalah keingkaran mereka. Likulli naba'in mustaqarrun. Likulli naba'in, tiap-tiap kabar. Naba'un berita. Nabiyun dari kalimat naba'un ini, Pak, yang membawa berita. Likulli naba'in mustaqarrun, yaitu ada mempunyai masa kepastian atau kejadiannya. Jadi kabar-kabar tentang siksa, kapan datanya itu sudah ditentukan, kapan terjadinya. Apa nanti, apa besok, atau lusa, atau kapan lagi, Allah yang menentukan. Wa saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Paling tidak kamu kelak akan tahu, besok akan tahu akibat-akibat siksa ini kalau sudah sampai pada maliki yaumiddin. Allah berkuasa di hari pembalasan. Nih. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca terjemahan bebasnya. Ayat 66, halaman 106. Atas, Pak. Dan kaummu mendustakannya, padahal azab itu benar, hak, akan datang. Katakanlah, aku bukanlah berkuasa untuk menghukum kamu. Yang menghukum kamu ini bukan saya. Saya tidak ada wenang menghukum kamu. Tapi Allah nanti akan mendatangkan kapan? Sebentar lagi atau kapan lagi, dan pasti datang. 67. Untuk tiap-tiap kabar berita yang dibawa oleh para rasul-rasul, ada masa terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Para jamaah yang terhormat, ayat 67 ini ringkas, tapi perlu penjelasan-penjelasan dari para sahabat yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang terhormat, tentang ayat ini Nabi cuma mampu memperingatkan, fadzakir innama anta mudzakir. Siapa yang ingat di surat berapa ini? Tiap-tiap Jumat biasa dibaca oleh imam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sama keterangan tadi itu, yaitu kami tidak kuasa untuk menyiksa kamu, itu Allah. Saya ini hanya mudzakir, menyampaikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa untuk mereka memberi balasan, kesiksa dan lain-lainnya. Nah, para jamaah yang terhormat, inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita kaji melalui tafsir, ditunjukkan pula ayat-ayat yang lain yang menerangkan ayat-ayat 66 67 itu makin jelas. Karena Al-Quran itu petunjuk-petunjuk yang harus difahami oleh para hamba yang menerima dari Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu penjelasannya cukup lebar. Kita hanya menerjemahkan, Pak, supaya nanti kalau belajar tafsir itu gampang. Kalau belajar tafsir tidak tahu terjemahnya ya bingung, Pak, nanti.
Mari kita akhiri dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini senantiasa mencari pengetahuan yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.